berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Erlang Samudro, spesialis paru konsultan. Berikutnya kita akan masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Fahmi Fahrusyah berjudul Interstitial Lung Disease in Overview. Dr. Fahmi merupakan staf pendidik di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI di Divisi Imunologi dan ILD. Dr. Fahmi menyelesaikan pendidikan di spesialis paru dari FKUI tahun 2017 dan juga menempuh berbagai pelatihan dan pendidikan tambahan terkait dengan ILD di baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan untuk bisa mendengarkan materi beliau, saya undang Dr. Fahmi Fahrusyah untuk memulai presentasinya selama 25 menit. Silakan Dr. Fahmi. Terima kasih Dr. Faris atas moderatornya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan juga kepada Dr. Sita Sangkabija and also Prof. Song as our second speaker from South Korea. Excuse me, I will present in Bahasa since our audience are from Indonesia. And now, pada kesempatan pagi kali ini saya diberi kesempatan juga mengenai gambaran umum mengenai apa itu penyakit paru interstisial atau interstitial lung disease, dan mungkin selanjutnya kita akan banyak membahas mengenai apa itu IPF dan bagaimana manajemen dan tata laksana IPF di Indonesia, dan juga kita bisa mendengarkan selanjutnya pengalaman dari Prof. Song di Korea Selatan mengenai tata laksana ILD dan khususnya IPF. Ya, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih itu ILD atau penyakit paru interstisial. Seperti kita ketahui, penyakit paru interstisial itu adalah sekelompok penyakit yang melibatkan kelainan di area interstisial. Kita tahu area interstisial itu adalah area di bagian dari parenkim paru yang terdiri dari sakus-sakus alveolus, dan situ juga terdapat, kita tahu itu ada epitel dari alveolus, dan juga di situ juga terdapat pembuluh darah endotel pembuluh darah, sehingga untuk pertukaran oksigen dari alveolus ke pembuluh darah itu biasanya melalui area interstisial ini. Dan jika terjadi kelainan di baik di penebalan di epitel alveolus maupun penebalan di epitel endotel pembuluh darah, dan juga misal terdapat fibrosis penumpukan jaringan fibrotis di daerah interstisial, ini pasti akan menyebabkan gangguan dari pertukaran oksigen di area interstisial ini, dan itu yang menyebabkan biasanya pasien-pasien dengan ILD gejala utamanya adalah salah satunya adalah sesak napas, dan biasanya kita temukan kadar oksigen yang menurun di dalam darahnya. Secara garis besar memang kelompok penyakit interstisial ini banyak. Kalau kita lihat dari literatur mengatakan hampir lebih dari 400-an penyakit yang bisa kita kelompokkan ke dalam penyakit interstisial ini. Namun memang penyakit interstisial sendiri adalah penyakit yang terkelompok penyakit yang jarang. Sudah secara kelompok dia sakit jarang, dan tidak jumlah penyakit, macam-macam penyakitnya cukup banyak, sehingga memang kadang penyakit ini sering menjadi sulit untuk didiagnosis dan kadang tidak terdeteksi oleh kita sebagai klinisi. Dan kita ketahui juga bahwa interstitial lung disease adalah karena tadi berhubungan dengan kelainan di parenkim paru, sehingga kelainannya termasuk dalam kelompok penyakit paru yang restriktif. Jadi kita bisa melihat biasanya dari pemeriksaan spirometri bahwa hasilnya biasanya adalah penurunan dari kapasitas vital paru atau FVC, dan
namun walaupun ada beberapa kondisi kita juga menemukan pasien-pasien dengan ILD kombinasi dengan kelainan saluran nafas atau obstruktif lung disease, misal kalau seandainya mungkin memiliki faktor risiko yang sama. Dan memang sampai saat ini karena memang dia banyak sekali jenis penyakitnya, ILD ini masih dikelompokkan menjadi ada disebabkan oleh penyakit yang diketahui atau yang masih yang idiopatik belum diketahui. Jadi untuk pengelompokannya sendiri juga saat ini sudah dibuatkan pengelompokan dari ILD, dan untuk yang jenis yang idiopatik yang saat ini yang sudah mungkin dari segi ilmu pengetahuannya sudah mulai cukup banyak berkembang dari segi alur diagnosis dan pengobatan, dan paling sering kita dengar juga adalah itu IPF, itu idiopathic pulmonary fibrosis. Dan jenis-jenis dari kerusakan yang terjadi akibat ILD ini juga berbagai macam, karena memang tadi kita lihat dari strukturnya, dari struktur anatomi yang menyebabkan kelainan pada ILD itu kan banyak, mulai dari tadi kelainan misalnya di endothel alveolus atau di epithelial alveolus atau di endothel pembuluh darah, itu juga bisa menyebabkan penyakit yang kita kenal dengan interstitial lung disease, sehingga jenis penyakitnya bermacam-macam, perjalanan penyakitnya juga bermacam-macam. Nah, kalau kita lihat saat ini klasifikasi untuk interstitial lung disease, seperti saya katakan tadi, sudah dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yaitu yang pertama, kelompok yang diketahui penyebabnya atau ada hubungan dengan suatu hal. Salah satunya, contohnya adalah connective tissue disease atau penyakit jaringan ikat, yang biasanya itu paling sering seperti systemic sclerosis atau penyakit lain, SLE misalnya, atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, occupational lung disease. Dan juga bisa juga penyebabnya itu adalah obat-obatan, radiasi, atau lain sebagainya. Jadi kalau kelompok ini adalah kelompok yang kita ketahui penyebabnya apa. Kelompok yang kedua yang cukup banyak klasifikasinya adalah di kelompok idiopathic interstitial pneumonia. Jadi kalau ini adalah kelompok yang tidak diketahui idiopatik. Kita ketahui idiopatik, dia menyebabkan biasanya khasnya adalah tampak fibrosis di HRCT-nya. Gitu. Dari sini juga kalau kita lihat pembagiannya juga dibagi lagi menjadi yang kelompok yang major, unclassifiable, dan yang jarang. Kalau dari kelompok tadi dikatakan sebelumnya, dari kelompok IIP ini yang paling banyak dan yang berkembang ilmu pengetahuannya yaitu adalah IPF. IPF masuk kepada yang kelompok yang major dan yang chronic fibrosis. Di chronic fibrosis ada 2, ada IPF dan ada NSIP. Dan juga ada kelompok lain yang juga termasuk dalam kelompok IIP, itu berhubungan dengan merokok. Ada 2 jenis, ada 2 klasifikasi dari interstitial lung disease, ada DIP dan RBILD. Ini juga memiliki kekhasan sendiri dari gambaran HRCT-nya. Untuk kelompok yang lain adalah akut subakut, itu ada pembagiannya ada COP atau cryptogenic organizing pneumonia dan acute interstitial pneumonia. Iya, jadi memang challenging dari diagnosis dan juga tata laksana ILD ini karena tadi memang dari penyakitnya itu bermacam-macam, dan juga sampai saat ini memang alur diagnosis dari ILD ini masih cukup difficult gitu. Jadi dalam kita tadi mengkategorikan kelompok ILD yang mana berdasarkan klasifikasi yang tadi, juga kita mesti memerlukan clinical history dan juga pemeriksaan untuk membedakan ke dalam mana. Kondisi karena memang untuk penegakan diagnosisnya cukup challenging, sehingga variabel dan gejala klinis dari ILD ini juga bermacam-macam. Dan memang sampai saat ini untuk pengobatan yang tadi saya katakan bahwa yang ilmu yang cukup established dari segala macam ILD, yaitu ke arah IPF,
dan obat yang saat ini sudah di-approve, maksudnya sudah menjadi standar pengobatan di ILD memang saat ini hanya untuk IPF saja, sedangkan yang lain seperti hypersensitive pneumonitis dan lain sebagainya itu masih belum ada standar yang paten untuk pengobatannya. Dan saat ini juga memang untuk ILD pengobatan maksudnya untuk prognosis juga sebenarnya sampai saat ini masih belum terlalu baik. Ya, jadi biasanya kita untuk mendiagnosis interstitial lung disease, kita memerlukan yang pertama kali karena tadi dari kelompok awal, kita mesti menyingkirkan dulu apakah ini kelompok ILD yang diketahui atau tidak. Nah, untuk kita menyatakan ini adalah kelompok yang diketahui, kita membutuhkan evaluasi dari gejala klinis dan anamnesis mengenai faktor risiko yang diperoleh oleh pasien. Misalkan memang apakah pasien ini memiliki risiko ke arah ke connective tissue disease atau exposure di lingkungan obat-obatan dan pekerjaan. Jadi penggalian mengenai perjalanan klinis dan riwayat exposure itu sangat penting. Dan juga selain dari anamnesis yang mendalam, kita juga perlu pertemuan awal pasien-pasien ILD, kita lakukan pemeriksaan fisis. Biasanya kita menemukan dari pemeriksaan fisis itu adalah bunyi nafas terkenal dengan velcro atau lap inspiratory crackles, bunyinya seperti lem velcro begitu. Jadi setelah itu kita lakukan untuk di Indonesia kita mungkin bisa melakukan pemeriksaan radiologis dari chest X-ray. Biasanya chest X-ray kita menemukan chest X-ray itu adalah bilateral, dominan dan dominal di daerah basal, sangat disarankan untuk melanjutkan pemeriksaannya untuk pemeriksaan yang lebih tajam itu pemeriksaan ARCT. Dan pemeriksaan lain seperti uji fungsi paru kita sangat memerlukan karena tadi dia kelompoknya adalah kelompok penyakit aktif, apakah bisa dan apakah ada juga terdapat kelainan dari penurunan kadar kapasitas difusi dari pasien. Dan untuk beberapa kondisi kita juga perlu menyingkirkan connective tissue disease, sehingga pemeriksaan serologi juga biasanya menjadi pemeriksaan awal yang kita lakukan pada pasien-pasien dengan kecurigaan ILD. Selanjutnya, pasien dengan kecurigaan sebaiknya langsung kita periksakan HRCT. HRCT adalah CT scan yang memiliki high resolution, jadi potongan-potongan dari CT scan itu lebih tipis sehingga gambaran di parenkim paru itu jauh lebih terlihat. Dan disarankan biasanya kalau pasien kita curigain ILD, pemeriksaan HRCT sebaiknya dilakukan tanpa kontras karena dengan penggunaan kontras biasanya akan menambah kesuraman di hasil pemeriksaan HRCT sehingga kita kadang sedikit agak susah membedakan apakah ini ada granulasi yang tipis atau tidak. Dan ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang biasanya membantu untuk pemeriksaan ini biasanya lebih invasif dan untuk beberapa kondisi ini sangat membantu untuk menegakkan diagnosis, namun tidak semerta-merta perlu dilakukan. Itu ada pemeriksaan bronkoskopi. Kita bisa dari bronkoskopi bisa mengambil sediaan bal. Beberapa kasus, misal untuk kasus yang jarang seperti pulmonary alveolar proteinosis, itu kalau dari pemeriksaan bal kita bisa melihat hasil bal yang sangat spesifik. Namun dan juga misal seperti sensitivity pneumonitis, sebenarnya kita juga biasanya bisa mendapatkan gambaran yang spesifik untuk menunjang ke arah diagnosis. Namun seperti kita ketahui kalau untuk pemeriksaan yang invasif sebenarnya tidak serta-merta bisa dilakukan. Sehingga begitu juga dengan pemeriksaan surgical lung biopsy atau cryobiopsy, ini juga sebenarnya semuanya adalah pemeriksaan yang invasif. Dengan cryobiopsy dan surgical lung biopsy kita bisa mendapatkan sebenarnya spesimen dari patologi anatomik yang cukup besar sehingga sejauh kita dari patologi anatomik bisa lebih leluasa untuk menganalisis
itu kembali lagi biasanya pasien-pasien dengan ALD biasanya toleransi untuk melakukan tindakan itu cukup tidak baik. Sehingga kita putuskanlah bahwa untuk penegakan diagnosis ALD yang paling baik itu adalah sebenarnya lewat multidisipliner team, dan nanti mungkin dengan pengalaman dari Prof. Song di Korea masih membentuk multidisipliner team yang baik sehingga working diagnosis dari ALD ini bisa kita capai di center-center kita. Ya, ini tadi juga saya jelaskan ya. Jadi memang biasanya untuk dengan adanya multidisipliner team ini biasanya kita bisa meningkatkan confident kita dalam pendidikan diagnosis. Karena biasanya di multidisipliner team biasanya kita juga melibatkan sejawat dari radiologis, sejawat dari patologi anatomi, dan juga kalau seandainya kita punya kecurigaan terhadap connective tissue disease, kita bisa mengundang sejawat dari rheumatologis juga. Sehingga biasanya ini bisa MDT atau MDD ini bisa menghindarkan kita ke arah keperluan tindakan yang lebih invasif seperti itu. Ya, ini sedikit karena saya membahas mengenai overview mengenai interstitial lung disease. Memang HRCT ini sangat berperan. Jadi gambaran-gambaran HRCT untuk beberapa kondisi ini bisa membantu kita untuk mengarahkan ini kira-kira pasien ke arah mana. Pertama, pasti yang paling sering kita temukan terutama pada pasien IPF itu adalah gambaran honeycombing. Kita lihat di sini di yang gambar yang berlingkaran kuning, honeycombing itu gambarannya seperti kistik-kistik kecil. Sebenarnya dinding-dinding ini adalah jaringan fibrosis yang menebal, sehingga dia berbentuk seperti sarang tawon. Jadi memang bentukannya kistik-kistik yang berkumpulan seperti ini. Dan juga gambaran kita kenal dengan traction bronchiectasis. Kalau traction bronchiectasis ini adalah bronkus yang melebar. Jadi dia tertarik, traction tertarik. Dia tertarik karena apa? Karena jaringan fibrotik dari sekitarnya. Jadi seperti ini kan harusnya jaringan bronkus itu, bronchiolus itu tidak tampak. Harusnya dia makin ke sini makin mengecil. Tapi karena ada tarikan dari fibrosis di sekitarnya, dia menjadi lebih lebar sehingga ditambahkan dengan traction. Dan ada gambaran lain, ini biasanya kita temukan pada pasien dengan hypersensitivity pneumonitis, yaitu gambaran mosaic attenuation atau mosaic pattern. Mosaic attenuation ini gambarannya seperti mozaik, jadi ada gambaran yang low attenuation dan yang high attenuation. Biasanya yang high attenuation ini kita mengalami di situ udara lengkap atau kita kenal dengan air trapping. Jadi seperti mozaik seperti itu. Nodul, ya kita sama-sama mengenal kalau nodul adalah bentuknya biasanya bulat, dan ini adalah gambar-gambar nodul sentrilobular, jadi dia ada di tengah-tengah lobularis, lobularis, dan biasanya ini juga menjadi gambaran-gambaran yang sering kita lihat pada gambaran HRCT pasien ILD. Konsolidasi seperti ini. Ini biasanya ada gambaran pemadatan dari airspace gitu, jadi biasanya bisa diisi oleh cairan atau eksudatif yang bentuknya lebih lebar dibanding nodul. Ground glass opacity ini gambaran seperti awan hazy. Jadi kalau sekarang kita kenal bahwa pada COVID-19 itu gambaran ground glass itu adalah gambaran. Jadi dengan gambaran ground glass ini gambaran seperti berkabut, berawan, namun pada satu keadaan kita masih bisa melihat sebenarnya jaringan-jaringan gambaran corakan dari bronkofaskular di bawahnya. Jadi seperti gambar awan di atas kaca seperti itu. Nah, ini gambaran air trapping, ini gambarannya lebih bentuknya nanti seperti mozaik juga, jadi dia gambaran lebih hitam. Dan terakhir adalah reticulation. Reticulation ini bentukan awal akibat dari
fibrotik yang terjadi. Jadi gambarannya seperti kalau kita lihat bertumpuk-tumpuk seperti puffin block di daerah sini. Dan ini biasanya adalah gambar-gambar awal yang kita temukan pada pasien-pasien dengan ILD yang memiliki fibrotic change, maksudnya ke arah fibrotik. Dan tadi juga dikatakan gambaran HRCT ini memang di tiap-tiap penyakit memiliki kekhasannya masing-masing. Yang paling sering kita dengar adalah gambaran UIP pattern pada kelompok IPF. Seperti ini gambarannya biasanya dia bentukannya bilateral, memang predominantly di basal, dan kita melihat gambaran seperti retikular di area basal, dan di situ juga biasanya ada traction bronchiectasis dan honeycombing. Dan kalau pada idiopathic pulmonary fibrosis atau IPF, kita biasanya jarang menemukan gambaran ground glass kecuali kalau pada IPF yang exacerbasi. Berbeda dengan gambaran NSIP kelompok idiopathic yang lain, pada NSIP biasanya juga gambaran fibrotik, namun biasanya di sini kita honeycombing yang kita temukan biasanya kadang menemukan gambaran ground glass di daerah subpleura, dan reticulation biasanya kita menemukan di sini. Selanjutnya adalah kelompok cryptogenic organizing. Ini biasanya gambarnya adalah konsolidasi. Konsolidasi itu kita kenal dengan ethel sign seperti ini. Jadi kayak ada konsolidasi yang di pinggir-pinggirannya gambarannya jauh lebih tidak terang gitu. Jadi biasanya dengan gambaran CAS-COP ini juga kalau dalam kelompok yang lebih luas, gambaran konsolidasinya jauh lebih banyak patchy di beberapa tempat bilateral. Kelompok berikutnya ini kelompok yang berhubungan dengan merokok, smoking related, desquamatic interstitial pneumonia, biasanya gambarannya ground glass, dan kalau yang berbeda dengan respiratory RRB-ADLD, karena ini berhubungan dengan bronchiolnya, itu gambarannya terdapat biasanya emfysema di ventrilobularnya. Ada gambar-gambar emfysemanya. Selanjutnya, ini yang tadi dikatakan sebagai mosaic pattern pada gambaran HP, hypersensitivity pneumonitis, gambaran ground glass dengan perbedaan attenuation dari parenchyma parunya. Jadi biasanya ini gambaran yang melihatkan ada air trapping, dan kita juga mengetahui bahwa keadaan hypersensitivity yang kronik ini juga kalau dia berlanjut dia bisa memiliki gambaran seperti UIP atau seperti NSIP. Jadi ada komponen fibrotik di situ. Bisa terdapat retikular, bisa terdapat traction bronchiectasis, atau beberapa kondisi ada honeycombing. Atau kadang pada kelompok HP kronik itu gambarannya bisa seperti UIP pattern. Nah, lanjut ke IPF. Sedikit saya menyinggung mengenai IPF, mungkin nanti di pembicara berikutnya akan lebih membahas mengenai IPF. Kita tahu bahwa tadi IPF adalah kelompok yang idiopatik, yang paling banyak dan memang paling berkembang imunin sampai saat ini. Terus karena ini adalah idiopatik, sifatnya biasanya kita harus mengeksekusi terlebih dahulu penyebab-penyebab yang diketahui. Dan dari kenapa IPF ini sekarang menjadi sorotan juga karena memang dari segi prognosisnya dan perkembangan perjalanan penyakitnya, IPF ini cukup cepat dan prognosisnya tidak terlalu baik. Ya, dia ada di kelompok yang ini. Nah, untuk gambarannya, IPF itu kita tahu bahwa kita mengenal dengan UIP pattern secara radiologi. Jadi UIP pattern itu adalah diagnosis IPF dari segi radiologi atau HRCT, atau dari segi patologi anatomi juga. Kalau secara diagnosis klinis kita mengenal dengan namanya IPF. Tadi kita sama-sama mungkin sudah mengetahui gambaran UIP pattern itu apa. Itu adalah subpleura, basal predominan, dia memang dominan di daerah basal dan subpleura, dan biasanya bilateral juga. Dan
biasanya terdapat honeycombing di situ, honeycombing dan bisa dengan atau tanpa bronkiektasis. Nanti biasanya kita harus melihat gambaran HRCT ini biasanya kita harus melihat dari atas sampai ke bawah, kita harus mencari apakah di seluruh gambaran HRCT ini ada gambaran-gambaran seperti UAP pattern tersebut. Dan untuk klasifikasi dari Fresner Society ini juga sudah dibagi mengenai gambaran HRCT untuk UIP pattern. Ada yang kita kenal yang tadi awal itu ada UIP pattern. Kalau ditemukan tidak ada honeycombing dan ada sedikit GGO, mungkin kita bisa mengenal sebagai probable UIP. Kalau pada keadaan tersebut tampak retikular, terus GG dan dari juga lihat distribution dan dari cukup pada intermediate UIP atau memang karena penyebab lain alternatif diagnostik. Jadi banyak gambar-gambar HRCT yang tidak konsisten dengan UIP pattern itu kita kenal dengan alternative diagnosis. Bagian dari Fresner Society memang ada 3 pembagian gambaran HRCT untuk UIP pattern, probable UIP, dan nah, secara histopatologis juga UIP pattern itu adalah diagnosis secara histopatologis. Gambarannya adalah seperti nanti teman-teman sejawat DPA akan membacakan apakah dari gambaran histopatologi ini ada gambaran UIP pattern, apakah ada tampak di situ honeycombing, apakah predileksinya ada di subpleura atau tidak, apakah terdapat fibrocalvosi di sediaannya, atau ada kira-kira penyebab lain atau tidak. Ya, ini secara histopatologi, gambaran UIP juga probable UIP dan intermediate for UIP. Secara risk factor, kenapa sih dikenal dengan IPF? Sampai sekarang kenapa namanya masih IPF? Memang masih idiopatik. Banyak hal yang diketahui penyebab terjadinya IPF. Dari sini kita bisa melihat faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang menjadi IPF itu paling banyak sebenarnya genetic factor. Genetic factor itu kita bisa menanyakan apakah ada riwayat IPF di keluarganya atau tidak. Dan juga merokok juga dianggap sebagai faktor risiko penyakit IPF. Sisi lain ada faktor lain seperti GERD atau gastroesophageal factor dan juga exposure lingkungan. Patogen dianggap bisa menjadi penyebab faktor risiko pada IPF. Senescence dan usia itu juga saat ini sedang menjadi penelitian bahwa apakah memang mempengaruhi, karena kita tahu bahwa untuk IPF itu biasanya terjadi pada pasien-pasien usia di atas 50 atau 40 atau 50 tahun. Kalau kita lihat patogenis dari fibrosis secara umum pada keadaan normal, apabila terjadi kerusakan dari alveolus, sel epitel alveolus yang ada di alveolus, itu kalau pada keadaan normal dia akan melakukan wound healing sehingga jaringan itu akan kembali menjadi normal. Jadi sel alveolus misalnya itu akan menghasilkan sekresi growth factor yang akan mengaktifkan fibroblast. Dari fibroblast nanti akan berdegradasi menjadi jaringan-jaringan fibrotik, dan di situ akan menyebabkan terjadinya fibrosis dengan deposisi dari ekstraselular matriksnya. Sehingga kalau kejadian normal, kejadian perbaikan dari tisu ini biasanya akan membuat si jaringan itu kembali normal. Berbeda dengan terjadi gangguan pada
gangguan pada healing proses yang ada di alveolus, sehingga terjadi penghasilan apa sih istilahnya, penghasilan growth factor yang berlebihan, sehingga terjadi multiple inflammatory, signalnya itu berlebihan, jalur-jalur fibrotik menjadi sangat banyak, sehingga proses wound healing dari tisu tadi tidak terjadi dengan baik, sehingga berujung deposisi dari matriks ekstraseluler itu mengumpul, sehingga terjadi scar di area intersisial. Ya, ini jadi seperti injury yang bisa menyebabkan itu banyak. Tadi dikatakan paling banyak adalah smoking, asap rokok, atau environmental seperti riwayat pekerjaan dan lain sebagainya. Jika pada pasien-pasien tersebut memiliki genetik yang susceptible terhadap IPF tersebut, maka biasanya pada proses wound healing-nya tidak terjadi dengan baik. Inflamasi yang terjadi biasanya berlebihan, produksi dari growth factor yang untuk menyebabkan fibroblast migration dan proliferasi itu berlebihan, dan proses reparasinya juga tidak terjadi dengan baik, sehingga terjadi deposisi dari fibrosis di area intersisial. Selanjutnya adalah bagaimana kita mendiagnosis IPF. Sebenarnya tadi dikatakan bahwa IPF itu memang tadi disebutkan adalah kelompok yang penyakit yang jarang. Namun kita kadang mengetahui apakah memang penyakit itu sebenarnya jarang terdiagnosis, memang jarang atau underdiagnosis sepertinya. Jadi kalau kita lihat beberapa pengalaman begitu, kalau kita lihat sebenarnya penyakit ALD secara umum itu sebenarnya cukup banyak. Namun memang kadang kita yang mungkin kurang aware terhadap penyakit tersebut. Jadi kemarin kami mencoba, ini adaptasi dari salah satu society di Thailand mengenai apakah kita bisa melakukan screening untuk pasien-pasien yang ada di poliklinik, terutama kalau kita melihat normalitas dari chest X-ray yang dominannya bilateral, dominannya di basal dan sifatnya bilateral. Kalau memang kita menemukan itu dan kita lihat tanda-tanda lain seperti ada sesak napas yang lebih dari 2 bulan, dari pemeriksaan fisik kita menemukan bunyi nafas crackles atau left inspiratory crackles atau velcro, dan kita juga bisa kita menanyakan dia mempunyai keluhan batuk kering lebih dari 2 bulan. Dan juga dari hasil FVC itu rendah, mungkin kita bisa melanjutkan screening kita apakah ini kelompok pasien yang masuk ke dalam ALD atau tidak. 2 menit lagi, Dokter Fani. Ya, ya dokter, sedikit lagi. Ya, jadi memang untuk ALD setelah kita lakukan screening, lagi kita tadi katakan apakah ini termasuk ke dalam kelompok ALD. Setelah itu kita mesti melihat historinya lebih lanjut, apakah ini kelompok yang ke dalam kelompok yang diketahui atau tidak. Kita HRCT, pemeriksaan laboratorium dan faal paru. Ini juga salah satu cara kita melakukan diagnosis, juga sudah bahwa diagnosis ALD atau IPF itu memang kita mesti melakukan sebaiknya melakukan MDD untuk kita bisa apa istilahnya untuk bisa meningkatkan konfidensial kita dalam melakukan diagnosis. Ya, ini hampir sama. Dan terakhir, sebenarnya IPF itu adalah kelompok yang memiliki variasi klinis yang sangat banyak. Kita tahu ada yang slow progression, tapi ada juga yang rapid progression. Di sini kita lihat kalau yang
slow progression ini bisa bertahan cukup lama sampai lebih dari 4 tahun, tapi yang rapid patient biasanya dalam 1 tahun itu reiteration dari klinikalnya, gejala klinisnya sangat cepat menurun. Secara untuk kesimpulan, jelaskan bahwa ILD ini memang kelompok kategori yang sangat banyak. Kita memang mesti harus mengetahui ini kelompok yang seperti apa, dan IPF merupakan salah satu kelompok yang memiliki gejala sesak napasnya yang progresif dan prognosisnya tidak baik. Untuk penegakan diagnosis ILD memang khususnya ILD dan IPF itu kita membutuhkan kerjasama dengan sejawat radiologi dan histopatologi, sehingga kita mengharapkan dengan lebih cepat kita mendiagnosis pasien IPF atau ILD, biasanya prognosisnya juga menjadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih, Dok. Iya. Terima kasih banyak Dr. Fani Fahrusha atas presentasinya yang berjudul ILD and Overview. Berikutnya kita akan mendengarkan materi dari Dr. Sita Laksmi Andarini, PhD Spesialis Paru Konsultan, berjudul Idiopathic. Beliau menyelesaikan pendidikan onkologi konsultan and thoracic onkologi dari Collegium Pulmonary dan Kedokteran Respirasi, PhD dari Institute of Development Aging and Cancer Tohoku University, juga spesialis paru dari FKUI. Beliau merupakan penerima dari Researcher Award dari FKUI dan juga dari University of New South Wales, dan juga Takahashi Memorial Award dari Tohoku University. Jadi beliau banyak sekali menulis publikasi terkait dengan ILD. Without further ado, I would like to invite Dr. Sita Laksmi Andarini to present her lecture. Dr. Sita, you may start your presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Faris atas perkenalannya. Thank you very much for the time for Professor Song to this meeting. I hope you enjoy this meeting and hope maybe someday you will come to Indonesia to be our speaker for the IPF. So I would like to apologize that I will present in Bahasa Indonesia. Hari ini dengan judul Idiopathic Pulmonary Fibrosis, Importance of Early Diagnosis dan Early Treatment with Antifibrotic. Tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Dr. Fani mengenai bagaimana kita mendiagnosis interstitial lung disease, khususnya IPF. Kalau kita lihat bahwa tadi sudah dijelaskan juga bahwa IPF ini termasuk dalam idiopathic interstitial pneumonia yang sudah dijelaskan oleh Dr. Fani, dan ini merupakan tugas bagi kita untuk mengenali satu persatu dan bagaimana cara mendiagnosis penyakit paru interstisial yang sering kita dapatkan. Dan overview tadi sudah dikatakan oleh Dr. Fani bahwa IPF itu merupakan suatu penyakit paru interstisial yang fatal yang dikarakteristik oleh fibrosis, irreversible dan unpredictable decline dari lung function. Dan kalau kita bandingkan dengan kanker paru misalnya, pada kanker paru dapat diprediksi berapa progression free survival dari pasien-pasien. Sedangkan pada penderita idiopathic pulmonary fibrosis unpredictable, sehingga decline-nya itu kita tidak bisa bedakan antara pasien satu dengan pasien yang lain. Dan ini kalau kita lihat secara konsep IPF,
ini berkaitan dengan survival dari penyakit paru interstisial tersebut. Jadi kita ketahui kalau kita lihat bahwa pada saat penyakit paru interstisial terdiagnosis, maka terdapat perbedaan survival antara idiopathic pulmonary fibrosis dibandingkan dengan penyakit paru interstisial yang lain, yaitu NSIP, dengan survival yang lebih tinggi dibandingkan dengan IPF. Dan kalau kita lihat mengapa early diagnosis itu sangat penting, tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Fani dengan sangat detail mengenai bagaimana kita mendiagnosis idiopathic pulmonary fibrosis berdasarkan HR, sehingga kita mengetahui betapa pentingnya HRCT ini untuk diagnosis dini dari idiopathic pulmonary fibrosis. Dan pada situasi pandemi pada saat ini, kita amat diuntungkan dengan screening COVID yang dilakukan di rumah sakit untuk pasien-pasien COVID atau pasien-pasien rawat inap yang membutuhkan perawatan non-COVID. Seringkali kita temukan penyakit paru interstisial pada pasien-pasien dengan screening COVID. Jadi kita lihat saat screening COVID kita banyak mendapatkan HRCT, kiriman HRCT dan pembacaan HRCT yang sudah dibaca oleh dokter radiologi, dan kita lihat bahwa ternyata ada early IPF. Disinilah peran kita sebagai pulmonologis untuk bisa mendiagnosis IPF sedini mungkin. Karena hal itu terlihat deteksi dini idiopathic pulmonary fibrosis kurang dari 1 tahun itu berbeda bermakna dibandingkan survivalnya berbeda bermakna dibandingkan dengan pasien idiopathic pulmonary fibrosis yang terdiagnosis dalam waktu 4 tahun. Seperti kita lihat di sini, untuk yang terdiagnosis kurang dari 1 tahun, maka median survival, overall survival ini dalam waktu 5 tahun belum tercapai. Tetapi pada pasien-pasien dengan yang sudah terdiagnosis lebih dari 4 tahun setelah gejala, maka kalau kita lihat di sini median survival adalah sekitar 2-3 tahun. Inilah yang dikatakan tadi sebagai unpredictable. Kalau kita lihat ada pasien IPF yang penurunan lung function-nya begitu cepat, ada pasien IPF yang penurunan lung function-nya lambat, dan ada tipe yang cepat yang sering eksaserbasi, dan ini antar pasien ke pasien lain tidak diketahui. Ini adalah tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Fani, yaitu suspek IPF dan algoritma oleh IPF yang terutama kita lakukan berdasarkan HRCT. Dan bagaimana IPF itu seperti peeling the onion, jadi seperti mengupas bawang, bahwa ini betul-betul tidak diketahui sebabnya apa. Ini adalah tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Fani mengenai clinical assessment dari pasien-pasien IPF. Dan kalau kita lihat di sini clinical features dari IPF, yaitu usia di atas 45 tahun, produktif, batuk non-produktif, kemudian yang kita dengar adalah velcro-like crackles. Dan ini kita bisa bedakan dengan pasien-pasien early COVID misalnya, itu juga kadang didapatkan ronki basah kasar, tetapi agak berbeda karena ronkinya di sini lebih kering ya, bunyinya lebih kering, dan kita bisa dengarkan di bagian basal di belakang dari pasien, dan kita bisa dapatkan juga clapping finger. DD yang didapatkan bisa other idiopathic atau SSC-ILD dan lain-lain. Ini saya tidak melihat secara lanjut. Yang paling penting adalah setelah kita mendiagnosis IPF, moderate dengan pemeriksaan lung function, yaitu pemeriksaan spirometri. Kalau FVC di atas 50%, maka kriterianya adalah mild to moderate dan dapat mendapatkan terapi.
Jadi kriteria terapi pada IPF, obat-obat antifibrotik adalah pada pasien IPF yang lung function-nya, FVC-nya di atas 50%. Ini kalau kita lihat, absolute decline dari FVC itu berkaitan dengan mortalitas. Jadi kalau risiko kematiannya itu 7 kali lebih tinggi pada pasien yang mendapatkan decline FVC dalam waktu 24 minggu. Jadi kalau kita lihat di sini, penurunan FVC sangat mempengaruhi overall survival. Ini adalah 6-minute walk test, namun karena kesibukan di ruang praktik, biasanya para sejawat mungkin juga tidak sempat untuk melakukan 6-minute walk test ataupun perawat-perawat yang ada karena cukup sibuk. Dan ini untuk pemeriksaan di LCO, pada saat ini terkendala oleh COVID. Kemudian kalau kita lihat foto toraks tidak cukup untuk diagnosis IPF, sehingga diperlukan CT scan tadi yang telah dijelaskan oleh Dr. Fani. Kita lihat di sini gambaran CT scan pada IPF, terdapat gambaran subpleural, bibasilar, basal, retikular dengan honeycombing, dengan atau tanpa traction bronchiectasis, dan tidak ada gambaran lain yang sesuai dengan interstitial lung disease yang lain. Ini adalah diagnosis IPF berdasarkan guideline dari ATS, ERS, JRS 2011. Dan inilah pentingnya multidisciplinary team. Nanti akan dijelaskan oleh Profesor Song mengenai multidisciplinary approach pada diagnosis IPF. Bagaimana dengan challenge diagnosisnya? Yang kita ketahui misalnya contohnya HP dengan bentuk fibrotik, chronic hypersensitivity, pneumonitis dengan bentuk fibrotik, atau connective tissue disease dengan bentuk fibrotik seperti IPF. Sehingga kita lihat apakah ada honeycombing perlu atau tidaknya untuk diagnosis, dan bagaimana dengan peran lung biopsi. Karena seperti kita ketahui tindakan bedah juga menimbulkan eksaserbasi dari pasien. Ini HRCT merupakan komponen mayor untuk diagnosis IPF. Dan tadi yang telah disebutkan juga oleh Dr. Fani bahwa gambaran HRCT pada IPF yaitu gambaran UIP pattern, subpleural basal reticular abnormality, honeycombing dengan atau tanpa traction bronchiectasis, dan tidak ada gambaran lain. Ini kalau kita lihat gambaran postmortem dari IPF spesimen. Dan bagaimana juga dengan histopatologi, telah dijelaskan tadi ada gambaran fokus fibroblast di sini, dan ada kriteria histopatologi untuk IPF. Dan kalau kita lihat acute exacerbation dari IPF, definisi juga seperti itu, tidak ada penjelasan lain untuk yang menyatakan bahwa pasien mengalami acute exacerbation. Contohnya kita harus exclude infeksi atau pneumonia, harus juga kita exclude misalnya CHF pada pasien, karena IPF biasanya pasien usia lanjut. Ini acute exacerbation mempengaruhi clinical course dari IPF dan mempengaruhi cause of death pada pasien dengan IPF. Kalau kita ketahui bahwa respiratory failure ini 68% berkontribusi terhadap kematian pada pasien IPF. Bagaimana dengan treatment option? Kadang kita masih bertanya-tanya apakah fibrosis bisa di-stop. Kalau kita lihat dan dari pengalaman, memang fibrosis tersebut bisa diperlambat oleh beberapa pengobatan IPF, dan pada pasien-pasien IPF, pada pasien-pasien dengan SSc-ILD atau chronic fibrosing interstitial lung disease, pemberian antifibrotik jelas memperbaiki kondisi paru. Ada beberapa opsi untuk pasien IPF walaupun sangat limited, sangat terbatas ya. Kalau kita lihat beberapa yaitu pirfenidone sebagai antifibrotik dan juga nintedanib. Kalau dulu bahwa IPF disebabkan oleh inflamasi sehingga diberikan triple drug therapy. Namun ternyata triple drug therapy memberikan hasil yang failed pada clinical trial, dan juga antiinflamasi diberikan steroid dosis tinggi itu juga gagal sebagai terapi anti IPF. Kita lihat pada saat ini pemberian antifibrotik, obat-obat antifibrotik sebagai kandidat untuk tata laksana IPF.
Salah satunya adalah nintedanib. Nintedanib ini merupakan tyrosine kinase inhibitor. Dia merupakan suatu multi tyrosine kinase inhibitor, yaitu anti VEGF, anti DGF, dan anti FGF reseptor. Jadi dia memblok fibroblast growth factor, dia memblok platelet derived growth factor, dan juga dia blok vascular endothelial growth factor, sehingga kalau kita lihat bahwa efek dari nintedanib suatu TKI yang sangat poten. Ini kalau kita lihat downstream dari nintedanib, di mana dia blocking FGF di sini, PDGF dan juga VEGF sebagai angiogenesis, dan juga kalau kita lihat sehingga perlambatan proses fibrosis. Beberapa trial dari nintedanib, salah satunya adalah Tomorrow trial. Kalau kita lihat di Tomorrow trial merupakan phase 2, 1 tahun randomized placebo control untuk mencari dosis, berapa dosis nintedanib yang diperlukan untuk pasien IPF. Seperti kita ketahui, nintedanib juga diindikasikan pada lung cancer dulu, ya. Jadi nintedanib 2 kali 100 mg diindikasikan sebagai second line treatment untuk lung cancer, di-combine dengan docetaxel untuk beberapa tahun yang lalu. Di sini digunakan dosis 50, kemudian 100 dan 150 2 kali sehari, dan dibandingkan dengan placebo untuk Tomorrow trial, yaitu untuk pembuktian dosis. Dan di sini didapatkan bahwa nintedanib dengan dosis 2 kali 150 mg menghasilkan penurunan FVC yang paling rendah dibandingkan dengan dosis 100. Jadi dose dependent. Kalau kita lihat dibandingkan 100 mg 2 kali 1, 150 mg 2 kali 1. Dan bagaimana dengan quality of life, 150 mg, efek samping yang tersering adalah diare, ya, dan slight hypertension, kemudian bleeding karena dia anti VEGF, namun pada pengalaman yang paling sering didapatkan adalah diare untuk hipertensi dan perdarahan, amat jarang. Dan ini kalau kita lihat bagaimana 2 kali 150 mg memberikan reduksi pada insidence eksaserbasi akut dari IPF. Seperti kita ketahui, IPF dengan eksaserbasi akut itu mempengaruhi overall survival dari pasien. Dan bagaimana dengan safety, side effect yang didapatkan yaitu diare, mual, muntah, dan penurunan nafsu makan. Yang paling sering memang diare untuk pada pasien-pasien IPF. Jadi diarenya adalah tidak seperti diare pada afatinib, namun diare pada nintedanib biasanya berupa pada pasien-pasien tidak artinya tidak profuse atau masif, ya, diarenya biasanya. Kemudian ini ada trial lagi, efikasi dan safety setelah menentukan dosis, maka trial yang kedua adalah trial Impulsis, yaitu pada clinical treatment. Dan ini kalau kita lihat Impulsis 1 dan 2, 1 tahun diikuti 1 tahun randomized double blind phase 3 trial untuk 2 kali 150 mg nintedanib compare dengan placebo pada pasien dengan IPF. Inklusinya di atas 40 tahun, dan kita lihat di sini FVC lebih dari 50%, karena itu indikasi obat-obat antifibrotik pada pasien yang mild to moderate, yaitu FVC di atas 50% dengan DLCO 30-79%. Dan kalau kita lihat di sini diikuti selama 52 minggu dengan primary endpoint yaitu annual rate of decline FVC, dan secondary endpoint yaitu PFS, ya, PFS progression free survival atau time to acute exacerbation kalau kita bicara pada IPF, dan kemudian dengan quality of life. Dan di sini kita lihat bahwa annual decline pada pasien IPF yang mendapatkan nintedanib 2 kali 150 mg, decline dari FVC yaitu sekitar 100 ml, sedangkan yang tidak mendapatkan IPF, yang tidak mendapatkan treatment
sekitar 239 mililiter per tahun. Seperti kita ketahui, penurunan lung function 250 mg merupakan hal yang progresif, berarti sekitar 20 cc per bulan pada pasien-pasien tersebut. Dan kita lihat lebih dari 50% penurunan pada pasien yang mendapatkan nintedanib. Ini kalau kita lihat, time to first acute exacerbation pada impulsis nintedanib 150 mg time to of life pada sebelum atau sesudah treatment. Ini kalau kita lihat annual decline dari FVC pada Tomorrow tadi itu adalah trial yang menentukan dosis, sedangkan impulsis adalah fase 3. Trialnya dari beberapa studi kita lihat semua trial nintedanib memberikan hasil yang baik. Dan juga hasilnya konsisten terhadap trial-trial pada pasien-pasien IPF. Demikian juga time to acute exacerbation pada 2 trial tersebut, yaitu Tomorrow dan Impulsis, juga quality of life. Efek samping antara trial Tomorrow dan Impulsis kita dapatkan sama, diare, nausea, dan nasofaringitis. Kemudian pada meta-analisis, ini dari meta-analisis bahwa dari beberapa studi pirfenidone nintedanib kita lihat odds ratio yang lebih baik untuk nintedanib 0,41. Sehingga untuk kesimpulan IPF merupakan suatu hal yang challenging. Dia adalah masuk dalam IIP dengan poor prognosis, early intervention pada mild disease dengan antifibrotic treatment terbukti reduce accelerating of progressivity of the disease, dan early dan accurate diagnosis itu sangat penting untuk memulai treatment. Dan kalau kita lihat appropriate therapy dengan antifibrotik merupakan hal yang penting untuk mengurangi progressivity. Dan beberapa trial, Tomorrow dan Impulsis trial, kalau kita lihat nintedanib 2 kali 150 mg terbukti memperlambat progresi IPF, kemudian reduce the risk of acute exacerbation, dan juga sudah ada di dalam guideline dan indikasi tersebut sudah di-approve oleh BPOM di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Sita atas presentasinya yang sangat jelas dan impresif. Next we will hear the third speaker for today's webinar, Professor Song Jin Woo from Asan Medical Center. He will present the real-world practice of ILD multidisciplinary discussion in South Korea. So, I would like to briefly introduce Professor Song. He obtained his MD degree from Chung-Ang University of Seoul, and then followed by PhD at the Ulsan University in Seoul, and he is now currently Associate Professor and Director of ILD Program at the Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, Asan Medical Center, the University of Ulsan College of Medicine. Without further ado, I would like to invite Professor Song to start the presentation. Professor Song. Thank you for your kind introduction, Chairman. Today, I would like to talk about Korean experience in the management of ILD. Can you see my slide? Perfect. Okay, thank you. Yes. First, I will introduce the current environment of ILD management in Korea. Korea is aging faster than other Asian countries. The median population of age of Asian countries, including Indonesia, is about 30 years old. However, the median age of the Korean population is 43 years,
all similar to that of European countries. As you know, IPF primarily affects patients over 50 years of age. On average, the age of diagnosis is 66 years. Therefore, when analyzing the adult population over 65 years who are at risk for IPF, the proportion of the total population is about 15% in Korea, which is about twice that of Indonesia. And the proportion of the elderly population is also rapidly increasing. That of the United States or European countries. Analysis using the health insurance database show that IPF prevalence increased over 5 years in Korea, and an overall prevalence was around 40 per 100,000 male population. Also, the prognosis of Korean IPF patients seemed to be similar to that of a Western patient. Two retrospective cohort studies reported a 5-year survival rate of about 40%. However, the cause of death in IPF show different results. In the United States, a population-based study showed that chronic respiratory failure due to IPF progression was the most common cause of death, followed by cardiac disease and acute exacerbation. Followed by IPF progression, infection, and lung cancer. Cardiac disease only accounted for 2% of deaths. However, the reason for such difference is not certain. Current practice in diagnosis and treatment of ILD in Korea mostly follow the international guidelines. Korea also have domestic guidelines that are comparable with the international guidelines. What is the current practice for ILD in Korea? Most large-scale university hospitals are fully equipped with the state-of-the-art tools and qualified medical staff. The majority of Koreans are covered by the national health insurance, and medical expenses in Korea are cheaper than in Western countries. Medical referral system is not strict, which sometimes may result in the problem of doctor shopping. High individual concern for health and performance of the annual general medical checkups, including CT scan, enable early detection of the disease. However, the shortage in ILD specializing pathologists limit the diagnosis of IPF. We surveyed the burden on radiologists, pathologists, and pulmonary physicians of 36 university hospitals in Korea. On average, one radiologist covered 93 patients, but there was only one pathologist for 205 patients. Moreover, all except one hospital had one or more thoracic radiologists. However, 1/3 of them did not have any dedicated lung pathologist. Although most hospitals have a pulmonologist who have some interest in ILD, only 1/3 had a pulmonologist with a special interest in ILD. Therefore, the obvious shortage in ILD specialized pathologists is a significant problem that necessitates frequent consultation to specialists in other hospitals or other countries. Currently in Korea, steroid and immunosuppressant therapy
are still used for some cases of IPF, such as having autoimmune features or acute exacerbation. And the new antifibrotic therapy became available since 2012. However, nintedanib is yet to be covered for reimbursement. For non-pharmacologic treatment, patients have great value for medication, but preference for rehabilitation is low. Patients are often treated with Oriental medicine. Next, I'd like to introduce our hospital's ILD program. Our hospital is located in the southeast of Seoul, the capital city of Korea, and is a tertiary hospital with about 2,700 beds. Asan Medical Center is the parent hospital of 8 hospitals under the Asan Foundation. So these hospitals can refer patients to our hospital However, in Korea, hospital referrals are not strict. So any hospital or private clinic in the country can refer to our hospital. In our hospital, the diagnostic process of ILD patient follow international guidelines. In patient with suspected ILD, possible causes are evaluated first, then HRCT scan and bronchoscope are performed. Lung biopsy is performed in some patients, and finally, diagnosis is obtained through multidisciplinary discussions. What characteristics do patients with suspected ILD have? These patients commonly complain of progressive exertional dyspnea and cough without spurting. In some patients, bivaginal critical auscultation, finger clubbing on physical examination, restrictive ventilator defect on lung function test, and exercise test also could be detected. On chest X-ray, basal and peripheral infiltration and reduced lung volume are typical findings include ILD. We are using the Chest Foundation ILD patient questionnaire by translating it according to the domestic situation. Through medical history taking user questionnaire, the possible causes for ILD, such as drug, environmental exposure, and autoimmune disease are checked in detail. Since autoimmune diseases are often difficult to diagnose due to minor symptoms and signs, blood tests are performed in patients with ILD. We perform blood tests such as anti-nuclear antibody, rheumatoid factor, and anti-CCP antibody for all patients. And additional tests are performed when abnormalities are found. High-resolution CT scan is done to confirm ILD in suspected patient. HRCT allows detailed evaluation of the lung parenchyma. We use 1 millimeter slide thickness of images and also use prone and exploratory images to differentiate atelectasis by gravity or detect small airway obstruction. As you can see in this chest CT image, HRCT helps detect more detailed parenchymal changes, such as ground glass opacity in ILD.
Prone imaging also help to differentiate ground glass opacity or consolidation from pseudo-lesion by atelectasis in dependent locations. Imaging help to detect air trapping seen in hypersensitivity pneumonitis or bronchiolitis obliterans. After obtaining HRCT imaging, we classify HRCT patterns based on the recent international guidelines. One UIP pattern on HRCT is characterized by subpleural and basal predominant reticulation, traction bronchiectasis, and honeycombing. This appearance represents almost UIP pattern on lung biopsy. Therefore, biopsy is not needed for differentiation. Probable UIP pattern on HRCT is characterized by subpleural, basal, predominant reticular abnormalities with prepared traction bronchiectasis or bronchioloectasis. This appearance may represent UIP or NSIP pattern on lung biopsy. Biopsy is needed for differentiation in some cases, but if patients are clinically suspected of cancer, such as age greater than 60 years, we do not perform such lung biopsy. In the case of indeterminate for UIP or alternative diagnosis on HRCT, we perform surgical lung biopsy for differential diagnosis. In other words, we perform VAS for some patients who are difficult to diagnose based on clinical radiologic finding. We also perform bronchoalveolar lavage to help differentiate ILD subtype, such as hypersensitive pneumonitis or eosinophilic pneumonia in patients with ILD. Transbronchial lung biopsy is performed in some patients with peribronchial lesion, such as hypersensitive pneumonitis, psychosis, or organizing pneumonia. For surgical lung biopsy, to reduce the risk of complication, we perform VATS only in patients under the age of 70 who are not advanced and take lung tissue from at least 2 lobes. In the case of surgical lung biopsy, UIP pattern is the histologic hallmarks for IPF. What is UIP pattern? You can see normal and fibrosis area in the same field. You can also see fibroelastic foci and microscopic honeycombing at the same time. This spatial and temporal heterogeneity characterize the UIP pattern on lung biopsy. However, histopathologic findings are not gold standard in the diagnosis of ILD. Using histology alone as the gold standard for diagnosis can be complicated by difficulties with the inter-rater agreement and the potential for sampling error. Moreover, the combination of HRCT and histologic features better predict prognosis compared with either. As mentioned earlier, even if a surgical lung biopsy is performed, the diagnosis is often different among pathologists. In the previous result of comparing the degree of agreement between pathologists for histologic diagnosis, the kappa value for overall ILD diagnosis was only fair to moderate level. One study also showed, well, the effect of multidisciplinary approach to diagnosis in IIP.
In that study, 3 clinicians, 2 radiologists, and 2 pathologists reviewed IIP cases. Each participant was provided information in a sequential manner and was asked to record their diagnostic impression and level of confidence at each step. Step 1, expert clinician and radiologist independently reviewed HRCT without clinical or pathology information. Step 2, clinician and radiologist reviewed HRCT with clinical information. Step 3, clinician and radiologist discussed diagnostic impression and again recorded their individual diagnosis and confidence level. Step 4, the pathologist discussed their interpretation of the surgical biopsy. The clinician, radiologist, and pathologist discussed each case and again recorded their individual final diagnosis and confidence level. Finally, step 5, participants discussed their own interpretation of each case. When disagreement was present, an attempt was made to reach a consensus diagnosis. As a result, as the step increased, more information and multidisciplinary interaction improved diagnostic agreement and confidence. An increasing confidence was noted with the addition of pathologic data for both clinician and radiologist. Moreover, expert pathologists also changed their initial consensus impression after discussion. Diagnosis of 19%, including 3 cases of UIP, was changed after discussion. This study illustrates that a consensus diagnosis reached after careful exchange of clinical, radiographic, and histopathologic information often differs from the initial diagnosis reached by the individual clinician, radiologist, or pathologist working in isolation. Therefore, the current gold standard for the diagnosis of IIP is a dynamic integrated process that requires direct interaction between clinician and radiologist as well as pathologist. Our center has 1 hour of MDM every 2 weeks for about 10 cases. 2 radiologists, 2 pathologists, and 2 clinicians are involved in this discussion. We usually have MDM for newly diagnosed cases or cases with different course from the initial diagnosis. After diagnosis, to assess disease progression or development of complication and to monitor drug-related adverse events, we regularly perform lung function test, exercise test, chest X-ray, blood test, and HRCT. In some patients with suspected pulmonary hypertension, such as those with low DLCO less than 40%, or severe desaturation during 6-minute walk test, echocardiography is also performed. In summary, in patients with suspected ILD, we perform clinical assessment, lung function test, HRCT scan, serologic test, and bronchoalveolar lavage in all patients, and biopsy in some patients, and diagnosis ILD through MDD. Decision of treatment or observation are made according to the most likely diagnosis. And if disease course is different from the initial expectation, MDD is performed again to confirm the diagnosis. In our hospital, we perform treatment of ILD patients according to guidelines. Depending on the risk of death,
pharmacologic treatment or lung transplantation are considered, and conservative treatment is performed in parallel. Antifibrotic agents are considered for the most patients with the IPF, and high-dose steroid therapy is administered in cases of acute exacerbation. In advanced patients under the age of 65, lung transplantation is also considered. For non-IPF patients, including autoimmune ILD, not all patients are treated, but patients in advanced or those in progress are considered for treatment. For pharmacologic treatment, a combination of steroids and immunosuppressant is generally preferred, and steroid pulse therapy is used in patients with poor response to treatment or in severely ill patients. Also, we consider using nintedanib in patients with systemic sclerosis-related ILD or progressive fibrosing ILD. Finally, I would like to talk about our experience using antifibrotic agent in Korea. As we know, in the phase 3 study, perfidon reduced lung function decline in IPF patients and also reduced the number of patients who experienced disease progression by about half. In patients taking perfidon, the most common side effects were nausea and skin rash, which observed in about a third of patients, and decreased appetite and dizziness were also found in 10 to 20%. How about nintedanib? In clinical trial, nintedanib was shown to reduce the annual rate of decline in FVC in patients with IPF by about half. Also in Asian patients, nintedanib reduced the annual decline rate in FVC, similar to the result from white patients. In safety analysis, Asian patients showed a similar result to all patients. Diarrhea was the most common adverse event, followed by nausea and decreased appetite. However, Asian patients showed numerically higher discontinuation rate due to adverse event, and decreased appetite is a more common cause than diarrhea. To confirm the safety of nintedanib in real-world patients, we analyzed clinical data from 108 IPF patients who received nintedanib through the Named Patient Use Program in South Korea. The results were compared. The advanced group was defined as patients with or DSM. Of all patients, the mean age was 67 years, 80% were male, and the median treatment duration was around 1 year. They also showed a moderate degree of lung function impairment. The baseline characteristics were similar between the advanced and non-advanced groups, except for lower BMI and lung function in the advanced groups. Of all patients, 97% experienced adverse event. The most frequent adverse event was diarrhea, followed by anorexia, nausea, vomit, and dyspepsia. When analyzed between the advanced and no-advanced groups, no intergroup difference was found in terms of odds ratio in the occurrence of adverse event after adjustment for treatment duration. The most frequent reason for permanent discontinuation were anorexia, followed by weight loss, general weakness, diarrhea, and nausea, vomiting. However,
When analyzed between the advanced and non-advanced groups, no intergroup difference was found between two groups, with the exception of a high rate of anorexia in the advanced group. This graph shows comparison of the rate of decline in lung function before and after treatment. The rate of decline in lung function was significantly reduced by about half in all patients. And advanced group also showed similar result after treatment. This graph shows comparison of adjusted change in lung function before and after treatment. The adjusted mean FS change from baseline was significant before treatment. However, it was not significant after treatment and reduced by about half in all patients. The advanced group also showed a similar result after treatment. These results suggest the treatment effect of nintedanib consistent with the previous clinical trial, irrespective of disease severity in real-world with IPF. Another study to confirm the effectiveness of antifibrotic agent, including pirfenidone and nintedanib, in real-world patients with IPF, we investigate the impact of antifibrotic treatment on clinical outcome in Korean patients with IPF. A total of 1,200 IPF patients were included in this retrospective study, and propensity score matching was used to adjust for difference in baseline characteristics between patients who received antifibrotic treatment and who did not. From all patients, 474 matched pairs were generated. The mean age of the patient in the matched cohort was 66 years. 83% were male, and the median follow-up, and the median follow-up duration was 27 months. They also showed moderate degree of lung function impairment. This is a forest plot demonstrating the risk of clinical outcome in the antifibrotic and no antifibrotic groups. Antifibrotic treatment significantly reduced the risk of all-cause mortality, all-cause hospitalization, respiratory-related hospitalization, and mortality after acute exacerbation, suggesting providing significant beneficial effect in real-world patients. In summary, in Korea, epidemiology and progress of patients with IPF are similar to Western countries, and management followed the international standards. Antifibrotic therapy became standard of care in IPF in Korea and showed efficacy and safety similar to previous reports, but more frequent anorexia was seen in Korean patients. Thank you for your attention. Okay, sorry, Professor Song, I just connection loss. So now I'm back. As far as I understand, you have finished your presentation. Now we will move on to the discussion session. And we have received so many questions from the audience, and questions raised by the audience is also IPF related topics and also beyond IPF. So to begin with, we received a question from Dr. Feni and Dr. Muhammad Rozi. They share the same question.
this question is dedicated to Dr. Sita and Professor Song. The question is there any chance of giving IPF treatment to post-COVID patient with fibrosis? Do you have any comments, Dr. Sita? Yes, thank you, Dr. Faris. So currently there is no data regarding the post-COVID treatment with the antifibrotic treatment. And I don't know whether I think there's a trial of pirfenidone for the COVID, but I don't know the result of this. But I think, in my personal opinion, that there's no indication for the antifibrotic treatment for the post-COVID fibrosis. And in my personal experience, that the fibrosis in COVID usually resolve in several months. So with the improving lung function in several patients. So maybe Prof. Song have other experience or answer for this question. Thank you, Dr. Sita. Professor Song? Can you tell me again over Yeah. the question? Is there any chance to give IPF treatment, actually antifibrotic treatment, for post-COVID patient who suffer from lung fibrosis? Yes. For post-COVID Yes, patient? post-COVID patient with, for example, a severe fibrosis. So I know some clinical trial using antifibrotic agent for COVID-19 patient are on the way in China, but now we do not have any data for that. But I think antifibrotic agent have a role to prevent lung injury in these patients. So in the future, I think antifibrotic agent have a role to prevent the progression of COVID-19 pneumonia in this patient. So to reduce the complication of fibrosis. Thank you very much, Professor Song. Next question is dedicated to Dr. Fani from Dr. Wahyu Subekti in bahasa Iskisas. Pada pasien dengan gejala dan PF yang khas, sesak dan batuk non-produktif, kronik velcro-Krakos basal posterior, apakah HRCT yang sesuai dengan UIP sudah cukup untuk diagnosis IPF? Apakah biopsi masih dibutuhkan, Dr. Fani? Ya, terima kasih Dr. Faris. Ya, mungkin seperti saya jelaskan di presentasi awal, memang untuk mendiagnosis ILD atau IPF secara khusus, kita memang memerlukan anamnesis yang sangat perinci ya mengenai gejala klinis dan faktor risiko dari pasien. Setelah itu pemeriksaan penunjang memang kita butuhkan juga HRCT, pemeriksaan fisik juga dibutuhkan, pemeriksaan penunjang HRCT, pemeriksaan darah dan lain sebagainya. Nah, jika pada hasil penemuan kita menemukan gambaran UIP pattern dan gejala klinis ke arah IPF, sebenarnya secara klinikal kita sudah bisa mendiagnosis ini pasien IPF. Namun memang tadi kan juga dijelaskan oleh Prof. Song bahwa MDD itu sangat diperlukan, gunanya adalah untuk meningkatkan konfidensial dari diagnosis kita. Jadi sebaiknya memang apabila kita sudah mendapatkan anamnesis ke arah IPF dan pemeriksaan penunjang semua mengarah ke UIP pattern dan spirometry dan segala macam mengarah ke IPF, tapi tetap saya sih menyarankan tetap diagnosis akhir keluar dari keputusan dari MD seperti itu, Dr. Faris. Ya, untuk lung biopsi dan invasif, kalau kita lihat dari algoritma, kalau memang dari MDD konfidensial kita menyatakan IPF sudah cukup, kita bisa langsung melakukan terapi tanpa melakukan tindakan yang invasif, karena dari hasil penelitian dikatakan tindakan invasif hanya akan meningkatkan risiko exacerbasi pada pasien. Seperti itu. Terima kasih banyak, Dr. Fani. Next question is dedicated to both Professor Song and Dr. Sita. This question from Dr.
Iin Nurhosin from Brawijaya University. Number one, what is the target, the purpose of the treatment for IPF, and how do we evaluate? That's number one. And number two, when we consider the treatment is failed, yeah, how to define fail during treatment in a patient with IPF. And number three, if a patient unable to access or unable to obtain antifibrotic treatment, is there any alternative medication that will relieve the patient? Yeah, perhaps Professor Song would like to start. I think the main target for treatment is mild to moderate IPF patient, but I think early or advanced patient also can have a benefit from antibiotic treatment. So we should consider for them to using the antibiotic agent. And second question, we can decide the treatment response using. The second question is for treatment response. Yes, yeah, actually, clinically, it is non-respondent patient or resistant to antifibrotic treatment. Currently, we do not have any tool for deciding treatment response. But, when we treat our patient using antibiotic agent, we still observe the disease progression of our patient. So yes. I think we continue to use antibiotic agent for them. Yes. The third question, is there any alternative treatment if a patient can afford to buy or cannot obtain the antifibrotic drugs? New drugs? Alternative medication other than antifibrotic drugs. Recently in Korea, we try to use combination therapy for using both antifibrotic agent. Yes. In progressed IPF patient. For example, we use pirfenidone and nintedanib concurrently in IPF patient to get more efficacy in this patient. So I think combination therapy may be available, especially in patient already taking one of the antibiotic agent for a long time. Okay, thank you, Professor Song. Dr. Sita, would you like to comment on this issue? The first treatment, the outcome for the treatment for the patient. Yes. It's difficult for the outcome treatment of the IPF patient. Usually we monitor the lung function testing, FVC, every 6 months. So, and CT scan, HRCT every 6 months. For the FVC, as can be seen that without any treatment, the decline of the FVC will be 230 milliliter per year. But with the antifibrotic treatment, it is 100 milliliter per year. So we monitor the FVC for the patient with the antifibrotic treatment, the FVC and also the HRCT of the patient. Whether there is a additional fibrotic or new ground glass opacities in this patient. And the other is that in Indonesia, pirfenidone and nintedanib is not covered by national reimbursement. Yes. So only very few people who can afford to buy the nintedanib and pirfenidone. And then what is the treatment for the patient without the treatment of antifibrotic is palliative treatment.
palliative care. It consists of oxygen therapy, chest physiotherapy, home oxygen therapy, chest physiotherapy, and for the symptoms, for example, for cough, using the antitussive medication, and anti-inflammatory for the patient, for example, oral low-dose macrolide for the patient with the symptoms. So I think that. So I have question for Professor Song. Yes, yes, please. Yes. In your slide, you have the traditional medicine for the patient who cannot get the antifibrotic. Can you mention to us, for example, Korean treatment for the patient? Like sometimes in patient using the I forget some Japanese alternative medicine for the IPF patient. Maybe can you explain what kind of treatment usually taken by patient in Korea? For Oriental medicine, I don't believe the efficacy of Oriental medicine in these patients, but traditionally, the Korean patient believe the Oriental medication can keep their health. So a lot of patients take Oriental medication concurrently with the antifibrotic agent. So some patients show the liver function test abnormality during taking their Oriental medication and antifibrotic agent. Thank you. Okay, thank you very much. The next question is dedicated to Dr. Fani. Dr. Fani, this is question from Dr. Gemila from Erlangga University. We will speak in bahasa, excuse us. Apakah pulmonary fibrosis bisa terjadi pada anak? Bila bisa, dominan tipe yang mana dan bagaimana patofisiologinya? Kemudian, apakah mungkin pulmonary fibrosis dialami secara bertahap sesuai usia, lalu baru menimbulkan manifestasi klinis setelah dewasa? Nah, apakah ya kurang lebih seperti itu, Dr. Fani? Ya, terima kasih, Dr. Faris. Kalau apakah pulmonary fibrosis terjadi pada, kalau kita baca-baca di literatur, karena memang secara umum ILD ini adalah kasus yang jarang, dan terutama kalau pada anak pasti kasus lebih jarang lagi. Tapi kalau kita lihat dari laporan kasus di luar negeri, memang kejadian pulmonary fibrosis pada anak itu ada, dan biasanya berhubungan dengan penyakit connective tissue disease atau kelainan genetik saat lahir. Jadi memang sudah terjadi kelainan dari bawaan atau kelainan genetik saat lahir. Dan apakah ini berhubungan dengan kejadian IPF saat dewasa? Kalau kita lihat dari perjalanan penyakit IPF sendiri, kita tahu bahwa IPF itu penyakit yang memang berhubungan dengan genetic susceptibility atau perubahan dari epigenetiknya. Namun ke IPF itu terangsang akibat ada exposure dari luar juga. Jadi kalau kita lihat, misal exposure-nya adalah rokok atau environment pada pasien-pasien yang memiliki genetic susceptibility terhadap IPF, biasanya akan berkembang terjadi IPF. Mungkin seperti itu. Dan apakah itu terjadi dari awal dia masih kecil, saya juga belum mengetahui prosesnya seperti apa, tapi dari kita lihat dari perjalanannya sebenarnya berhubungan dengan environment dan genetiknya. Oke, terima kasih banyak Dr. Fani. The next question is dedicated to Professor Song and also Dr. Sita. The question from Dr. Priska Dwana Putri. What is option of treatment for IPF patient who have FVC below 50%? What choice do we have, Professor Song? As I have shown in my slide,
recent several data show the antifibrotic agent have still efficacy and comparable safety in advanced IPF patients. So I think we can use antifibrotic agent in advanced IPF patients. Okay, thank you very much, Dr. Sita. Yes, thank you, Dr. Faris. So in severe disease for the IPF, the treatment will be palliative care, like oxygen treatment and also the chest physiotherapy. Okay, thank you very much. And next question is from Dr. Sardikin Giriputro, dedicated to Dr. Sita. How about patients who are clinically previously been diagnosed as COPD, but actually they have IPF? How can we explore the possibility of patient have a COPD patient of getting IPF? There is one possibilities of the diagnosis is the CPFE, combined pulmonary fibrosis, combined pulmonary fibrosis emphysema. It happened in a patient with in term of interstitial lung disease, and also in patient with the IPF, there also combined with the emphysema. There's also such disease, but in this patient with the COPD and also usually in older individual, please do HRCT for the patient. So for the screening of the lung cancer also, and also screening for the other interstitial lung disease. So HRCT is very useful to know what kind of disease in this patient. And for the patient with the fibrosis and emphysema, in the trial of, I forget there are many trials in Impulse, including Impulses and also tomorrow that Sensis and also the other trial. The antifibrosis of nintedanib reduce the fibrosis and reduce the lower of FVC, decline of the lung function in emphysema patient also. So not only in a fibrotic patient, but also combine fibrotic with the emphysema type, or even in the honeycombing type. So the nintedanib have effect on that. Thank you. Maybe Professor Song have a lot of experience about this. Oh, yeah. As Dr. Sita said, COPD and IPF share risk factor for smoking, common risk factor for smoking. So these two diseases can be found concurrently in the same patient. Based on previous results, IPF around 30 to 60% of IPF patients have emphysema. When they have emphysema, their lung volume are preserved if they are progressed. So we should traditional monitoring tool for this condition is FVC, but in this case we cannot use FVC as a monitoring tool for IPF progression. So, and as Dr. Sita said, a recent publication showed that nintedanib showed the same efficacy in IPF patient with emphysema, similar to IPF patient without emphysema. Okay, thank you very much, Professor Song. Next question is dedicated to Professor Song. Could you please to share your experience in establishing IPF multidisciplinary team in your hospital? What is the opportunity and challenges in establishing MDD in hospitals in South Korea?
Professor Song. As I have shown in my slide, we run MDD every 2 weeks for 10 cases, and we have dedicated pathologists in ILD, but many other hospitals in Korea do not have pathologists specialized in ILD. Thus, the shortage of ILD specialized pathologists is a major problem to establish MDD in each hospital. So, to overcome this situation, I think the online platform using such, for example, Zoom, will be possible solution to overcome the shortage of ILD specialized pathologists in this situation. Okay. Thank you very much, Professor Song. And we do have a remaining question. This question from Dr. Irene for Professor Song. This is a little bit beyond the IPF treatment. Is there any chance for IPF or any ILD patient to receive COVID-19 vaccine? Which vaccine would you suggest, and in which disease condition would you propose? Professor Song? I don't have any idea for this question. So, Dr. Sita, please. Okay. Dr. Sita, do you like to comment on this issue? Since in Indonesia, we currently only have the Sinovac vaccine, so every vaccine indication should be adhere to the Indonesian Society of Respirology and Indonesian Society of Internal Medicine indication and terms of indication of the vaccine. So it should adhere to that regulation. So I think that's only my statement. Okay. Dr. Fani, do you have comments in this issue? No, I agree with Dr. Sita. Okay. Okay. Thank you very much. Next, the next question is dedicated to Professor Song. This is about again to sustain awareness of IPF. Yeah. And do you have any suggestion for us in Indonesia to increase IPF diagnostic rate, Professor Song? I think the education is very important for increasing awareness of IPF in general or in general physician. Yes. So the regular meeting, such as this webinar, yes, will help to increase the awareness of IPF and ILD, general physician and general physician and pulmonologist. Thank you, Professor Song. Dr. Sita, do you have any comments about increasing the awareness of IPF among Indonesian physicians as well as, of course, Indonesian pulmonologists? With the webinar, and also I think because of COVID, yes, there are a lot of HRCT screening. So yes, I think with a lot of HRCT screening, we can diagnose early IPF and early interstitial lung disease and early lung cancer in this occasion. Thank you. Okay. Next question is dedicated to Dr. Sita. This is from Dr. Nathalie Duyen. How to evaluate response of treatment nintedanib? How do we evaluate response of patient receiving nintedanib, and for how long we give the nintedanib? Dr. Sita. As a previous question, the monitoring of nintedanib using spirometry, FVC, every 6 months, and also HRCT every 6 months. And how long do we give nintedanib? As long as the patient, so it's a long life treatment. Okay, Professor Song, do
Do you have any opinion in this question? I think there is no tool to decide treatment response using antifibrotic agent. So I think we should continue to use antifibrotic agent permanently in IPF patients. Okay. Okay, Professor Song, we have still 2 minutes, so we would like to hear a lesson from you. So actually, there's a point here. Do you have any challenge to recruit radiologists and pathologists who have capability of diagnosing IPF into your MDD team? Do you have any challenge to recruit pathologists and radiologists? And if you have one, how do you please kindly share with us how to overcome this challenge, Professor Song? In my situation, I don't have any challenge to recruit radiologists or pathologists, but the major challenge is their experience, the experience of radiologists and pathologists in our MDD team. The MDD result may depend on the experience of participant in MDD. So I think the regular education for participants in MDD is very important to regular report system for diagnosis of ILD through MDD. Okay, thank you very much, Professor Song. And now we have reached the time to close this webinar. It has been a very fruitful webinar. We received so many questions, and we feel very sorry for unable to accommodate all questions we received. We appreciate Professor Jin Woo Song for his valuable comments and inputs for our in Indonesia to improve the IPF treatment. We also like to express our gratitude to Dr. Sita Andarini and Dr. Fani Farhusha who share their valuable lectures. Once again, thank you very much for having this webinar, and also to Boehringer Ingelheim. And this sums up our webinar. Thank you very much, and we'll see you in the next webinar. Bye-bye.